Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang kembali di Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Sabtu tanggal 26 Juli tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah melihat dan mendengar di tengah penderitaan. Diambil dari liturgi Gereja Katolik, dari kitab Putra Sirak bab 44 ayat 1 dan ayat 10 sampai 15, dan Injil Suci menurut Matius bab 13 ayat 16 sampai 17. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seringkali dalam hidup ini respon kita terhadap sebuah penderitaan, baik itu sakit penyakit, perlakuan yang tidak menyenangkan, luka batin, atau kekecewaan, lebih banyak dipengaruhi oleh mekanisme pertahanan ego, trauma masa lalu, dan oleh kepribadian kita sendiri. Ketika kita terluka, tubuh dan jiwa kita secara naluri masuk dalam mode untuk bertahan, yaitu dengan berkata, bagaimana saya bisa keluar dari tekanan dan masalah ini. Karena itulah perhatian terhadap Tuhan maupun sesama sering dikesampingkan. Kita sibuk melihat dan mendengar situasi diri kita sendiri, meratapi, mengeluh, atau merasa sebagai korban. Luka-luka batin seperti penolakan, pengkhianatan, dan kehilangan pun bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Lalu muncullah pertanyaan dalam hati kita, kalau Tuhan sungguh ada, mengapa saya disakiti seperti ini? Pertanyaan ini wajar, saudara, tetapi seringkali membawa kita pada konflik spiritual. Kita lebih mudah menarik diri ke dalam dunia yang subjektif, melihat penderitaan hanya dari kacamata ego kita sendiri. Kita sulit melihat kehadiran Tuhan, karena fokus utama kita adalah untuk bertahan, bukan merenungi makna setiap kejadian. Padahal dalam iman Kristiani, penderitaan bukan hanya realitas fisik atau perjuangan untuk mempertahankan hidup, tetapi juga adalah sebuah ruang suci untuk berjumpa dengan Allah yang tersembunyi. Ketika manusia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, ia akan gagal untuk melihat dan mendengar bahwa Tuhan hadir bukan selalu untuk menghapus penderitaan, melainkan untuk menyertai dan memberikan makna di dalamnya. Tuhan hadir dalam diri sesama yang menderita, tetapi kita seringkali buta dan tuli karena mata hati kita tertutup oleh ego, oleh kemarahan, dan oleh rasa takut. Saudara, Yesus sendiri dalam Injil Matius yang kita dengarkan hari ini berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Pesan kepada murid ini bukan soal kemampuan biologis tubuh manusia untuk melihat dan mendengar, melainkan kepekaan batin untuk bisa menangkap kehadiran Allah di balik hiruk pikuk dunia, di balik kemarahan, di balik dendam, di balik kemunafikan dan godaan akan berkuasa. Para murid dipanggil untuk tetap mampu melihat dan mendengar Tuhan di tengah penderitaan, karena kehadiran Yesus dalam hidup mereka telah membentuk mereka secara emosi, secara perasaan dan sikap. Dalam kedewasaan itu, para murid dipanggil untuk menerima kelebihan maupun kekurangan mereka secara utuh dan dewasa, bukan sebagai beban, tetapi sebagai sarana pewartaan kasih dan kebenaran, bahkan ketika mereka harus mengalami penganiayaan.
Saudara-saudari yang terkasih, inilah juga yang dialami oleh Santo Yohanes dari Salib OCD. Dalam penjara yang berat, di ruang yang sempit dan penderitaan fisik yang menyiksa, ia justru mengalami kehadiran Allah yang nyata. Pada awalnya, ia mencoba melarikan diri dari kenyataan itu. Malahan ia tidak menemukan Allah dalam siksaan yang ia alami. Namun dalam proses yang panjang dan dalam pertentangan batin yang menyakitkan, Santo Yohanes Salib akhirnya melihat, mendengar, dan mengalami yang namanya kerahiman Allah. Ia tidak lagi mencari Tuhan dalam penghiburan lahiriah, tetapi menemukan Tuhan di kedalaman batin yang gelap, dalam keheningan dan yang memurnikan. Disitulah Santo Yohanes Salib memahami bahwa Allah bukanlah Allah yang selalu membebaskan dari penderitaan, melainkan Allah yang tinggal dan bekerja dalam penderitaan itu sendiri. Santo Yohanes dari Salib OCD mengajarkan kita bahwa bahkan dalam kegelapan malam jiwa selalu ada terang. Ia mengajak kita untuk membalik kepahitan menjadi ladang pengalaman akan kebaikan dan kasih Allah. Ia mengajak kita untuk fokus bukan pada persoalan, tetapi kepada Dia yang Maha Pengasih. Banyak mungkin orang akan bersimpati kepada kita dengan berkata, kasihan ya kamu harus mengalami hal pahit seperti itu. Namun saudara, seperti Santo Yohanes Salib dan juga kita yang telah mengalami transformasi dari Allah sendiri, kita bisa berkata menjawab perkataan mereka, yaitu, saya justru lebih sakit hati mendengar rasa iba itu. Mengapa? Karena kita bukan lagi korban dari situasi. Kita telah dibebaskan bukan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan yang telah menyentuh dan membentuk hati kita. Kita bukan lagi orang-orang yang terpenjara oleh trauma, oleh luka batin, tetapi adalah pribadi yang merdeka, yang lepas bebas dari ikatan apapun dalam diri kita. Dan kita berdiri di hadapan Allah dalam keheningan yang menghidupkan. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, jika hari ini Anda dan saya berada dalam situasi gelap, penuh luka dan kehilangan, marilah kita belajar dari Santo Yohanes dari Salib OCD. Masuklah ke dalam keheningan. Belajarlah untuk melihat, belajarlah untuk mendengar, karena Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada jiwa yang mau terbuka. Latihlah batinmu, latihlah batin kita, agar suara Tuhan tidak tenggelam oleh kebisingan dunia dan pembelaan diri yang keras kepala. Biarkan dirimu dibentuk oleh kasih yang bekerja secara dalam dan diam, dan oleh kerahiman yang tidak menuntut penjelasan, tetapi hanya oleh undangan untuk kita percaya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.